Yeah. Oke, baik. Bismillah. Repeat after him. Yeah. Okay. Bismillah. Ar-Rahman. Ar-Rahman. Ar-Rahim. Ar-Rahim. Ashhadu Ashhadu Allah Allah ilaha ilaha illallah illallah wa ashhadu wa ashhadu anna anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Masya Allah. Sah. Allahu Akbar. Lanjutkan, Dek. I bear witness I bear witness that there is no God that there is no God but Allah, but Allah, and Muhammad and Muhammad is the The messenger of Allah. is the messenger. of Allah. Allahu Akbar. Masya Allah. Takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Masya Allah. Ini saya harus berdalam bahasa Bugis kayaknya ini. Oke. Bismillah. Bismillah Ar-Rahman. ar-Rahman Ar-Rahim. ar-Rahim. Ashhadu Ashhadu Allah Allah ilaha ilaha illallah illallah wa ashhadu wa ashhadu anna anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. In the name of Allah, In the name of Allah, the most gracious and the most merciful, the most gracious and the most merciful. attested that there is no God but Allah, That there is no God but Allah, and the Prophet and the Prophet Muhammad Muhammad is the message of Allah. is the messenger of Allah. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Masya Allah. Subhanallah. Mantap. Alamin. Iya. Ajarin saya bahasa Jepang, teman-teman, ya. Besok kita harus go internasional. Allahu Akbar. Ya ampun Bu, jangan begitu dong Bu, saya dengar Bu. Kenapa? Ibu tahu Ibu, dia pakai kerudung di serupa Tuhan Yesus. Apa yang dilakukan oleh apologet muslim adalah reaksi, bukan aksi. Karena yang memulai adalah mereka. Selama mereka usil terhadap agama kita, maka selama itu pula kita pejuang dakwah khususnya di dunia maya yang terus berada di garda terdepan melawan anasir-anasir penyesatan dan pemurtadan yang gentayangan di sekitar kita. Ini moto Fakta Islam TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sahabat, tentu bukan kebetulan Anda menyimak tayangan Fakta Islam TV, tapi qadarullah, ya. Allah sang pencipta yang mengantarkan Anda ke sini, insya Allah. Ya. Semoga mendapat informasi dan pencerahan. Bagi yang belum subscribe, bismillah, dukung Fakta Islam TV, silakan klik tombol subscribe, like, dan aktifkan tanda loncengnya. Jadilah bagian dari gerakan melawan anasir-anasir penyesatan dan pemurtadan yang gentayangan di sekitar kita. Kali ini saya akan tayangkan fenomena unik, ya, tim apologet muslim yang dikomandani Dai Kristolog yang cukup ngetop, yaitu Ustadz Zulkifli M. Abbas atau biasa disapa Bang Zuma. Ini membimbing 2 bule dari Amrik Paman Sam. Ini dari Amerika loh. Ya, lewat media TikTok live, 2 bule ini bersyahadat dibimbing Ustadz Zuma. Yang satu melewati perdebatan panjang dengan apologet muslim, yang satu lagi melewati pembelajaran dan pengalaman panjang. Nah, ini udah melakukan berbagai ritual Islam, bahkan udah hafal Al-Fatihah, tapi belum ada yang membimbing bersyahadah, ya. Maklum di lokasi yang minoritas, ya. Karena berada di wilayah yang kurang aman kalau ketahuan masuk Islam. Ya biasalah, ya. Nah, di sini ada keharuan dan kelucuan campur jadi satu ket, ya. Karena Bang Zuma tak bisa berbahasa Inggris, tapi semangat beliau luar biasa, harus diacungi jempol, ya. Bisa membimbing 2 mu'alaf bule. Allahu Akbar. Perbedaan bahasa ternyata tidak menjadi halangan bersatu dalam kesamaan akidah Islam adinul haq.
Allah yang menggenggam kolbu orang yang dicerahkan dengan hidayah, menerima kebenaran Islam di tengah hiruk pikuk kehidupan yang serba permisif di negara yang liberal, di negara yang sekuler. Tapi itulah faktanya ya. Mari kita simak cuplikan videonya. Karena debat sama kita dari subuh kemarin, Bang. Masya Allah, luar biasa. Dari jam 4 pagi sampai jam 11 siang. Habis itu saya tidur, dia syahadat, saya tinggal tidur. So all good, bro. So can you show us your Bible and Al-Quran and all that? Because I think people wanna see. All my Bibles? Iya. Jadi dia mempelajari, Bang. Jadi sebelum ini dia Protestan. Jadi sebelum ini dia Protestan, habis itu dia Katolik. Dia mempelajari Katolik, habis itu dia lagi belajar Islam, ketemu kita. Nah, habis itu ya kita jelas. Dia ada ayat-ayat yang dia tanya tuh yang agak ribet sih. Tapi ya alhamdulillah dari pagi ya, dari subuh ya, Mbak Caroline kita udah. Masya Allah. Sekitar jam 12 tadi seminggu. Wow. Masya Allah bukunya aja. Dan dia udah punya sajadah juga, Bang. Ternyata punya sajadah, punya peci, Masya Allah. Iya, dia memang belajar. Tapi memang condong ke Islam juga. Tapi dia lagi sebelum ngobrol sama kita dia lebih condong ke Katolik katanya. Orthodox. This is Orthodox. Catholic. Nah itu Roman American style, I guess. Apparently, KJV. Oh, KJV. NIV. Bible. NIV. Lutheran. Oh, Lutheran. Oh, the Protestant. Ya. NASB. Oh, NSV. Okay. Orthodox. That's the Orthodox. It's the Orthodox. Oh, that's all right. Yeah, this Quran is small. Masya Allah. Okay. And then we have for the big boys. Masya Allah. Masya Allah. Yeah, that's all I have. And show your hat, brother. You also Berarti have that hat. beliau sudah pelajari semua nih Al-Quran nih. Iya, dia udah sehingga melahirkan sebuah pertanyaan-pertanyaan pada poin ayat-ayat tertentu gitu ya, Dek. Iya, dia pertanyaannya dia perbandingan, Bang. Jadi ada di ayat Al-Quran menyebutkan perintahkan Musa. Dan habis itu ada perintahkan Muhammad. Apakah ini narasinya sama? Pertanyaannya kayak gitu, lebih yang lebih mendetail dan perbandingan dia. Sampai tadi pagi sih masih ngotot nggak mau, tapi kita tanya apa yang menghalangi gitu ya? Iya, karena dia udah cukup belajar, udah ini, udah itu, dan kita udah tunjukin scripture dia, manuskrip dia itu memang nggak ada yang kena ke Yosua dan segala macam. Is you do repeat the syahadat, and we'll release the documents for you. Okay, brother, we can do that. We can do that now. Right. Alright. Silakan, Bang Zuma. Iya. Oke, baik. Bismillah. Repeat after him. Iya. Okay. Bismillah. Ar-Rahman. Ar-Rahman. Ar-Rahim. Ar-Rahim. Ashhadu. Allah. Ilaha. Illallah. Wa ashhadu. Anna. Muhammadan. Rasulullah. Masya Allah. Sah. Allahu Akbar. Lanjutkan, Dek. I bear witness that there is no God but Allah and Muhammad is the messenger of Allah. Of Allah. Allahu Akbar. Masya Allah. Takbir. Allahu Akbar. Masya Allah. Ini saya harus berdalam bahasa Bugis kayaknya ini. Oh, Bang, mantap. Alhamdulillah. So yeah, we're gonna. If you have any questions, bro, you can shoot. We have a couple of imam here. My teacher is here as well. Bang Zuma, Bang Hendy Salebes, Sugi Kristologi, Bang Ardiansyah, everyone here. You can ask any questions about Islam. Okay. I have questions, but being that I just woke up not too long ago, so I want to fully wake up and get my mind together before I ask any question. Alright. Jadi dia baru bangun nanti agak siangan dia baru bisa nanya-nanya ngobrol-ngobrol. Okay. Yeah. So, but if we can chat tomorrow anyway, like. Okay.
when I woke up or Okay, something like brothers, that. thank you for this opportunity and the certificate situation. Message me and give me like. Yeah, I'll DM you. Yeah. Jibril minta ID-nya kirim Kak Jibril. Saya udah WhatsApp. Oh iya, ID-nya nanti saya minta. Nanti saya DM dia. Yang bisa dicek kan. Alright, bro. Thank you for the time, man. I'm gonna DM you and then I'm gonna send the certificate in English. All right, bro. Thank you guys. Thank you, brother Jibril, and everybody here and wherever you are. May God's blessings be upon you. Amin. Thank you, bro. Thank you. Happy for you. Thank you. Nah, mu'alaf pertama ini nampaknya seorang Kristen yang kritis ya sahabat ya, bukan asal percaya. Ia sepertinya mengkaji kitabnya begitu gigih. Ini terlihat dari bagaimana dia menunjukkan berbagai kitab Bible yang dia pelajari, yang ia miliki ya. Tadi kita lihat ada versi Katolik, ada versi King James Version ya, KJV ya, terus ada NIV, Ortodok dan lain-lain. Namun akhirnya Al-Quran yang dia pilih, yang diimani sebagai jalan hidupnya, tentu melalui perdebatan panjang dengan apologet muslim. Nah sahabat, yang berikut ini mu'alaf yang lebih unik lagi, karena dia udah lama percaya kebenaran Islam. Dia udah mempelajari bahkan menghafal surah-surah pendek dalam Al-Quran. Udah belajar dan fasih melafazkan zikir-zikir keseharian dalam Islam, seperti kata Alhamdulillah, Assalamualaikum ya. Dia udah belajar peribadatan Islam malah ya. Bahkan sampai ikut meluruskan kesalahpahaman publik yang menilai negatif terhadap Islam di negaranya ya. Jadi dia ini sepertinya udah cinta pada Islam, udah pakai atribut Islam, tapi sayangnya belum ada yang bimbing bersahadat dan melakukan kewajiban sebagaimana layaknya seorang muslim. Nah ini luar biasa pencariannya ya. Nah sekarang mari kita simak mu'alaf bule yang kedua ini yang bersahadat dibimbing oleh Ustadz Zuma. Yeah, he's back. Okay. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Bro Abdullah, let me introduce you to my teachers, yes. So jadi abang-abangku di sini dia cerita memang dia mesti merahasiakan. Jadi dia cerita memang ada sedikit masjid di rumah dia, di daerah dia, dan kalau dia ngerekam daerah rumah dia memang dicari-cari karena dia minoritas di sana. Jadi ya begitulah. Masya Allah. Kalau dipakai maskernya. Mini Quran. Oh, Masya Allah. That's the mini Quran. Mini The smallest Quran, you yeah. have, right? Yeah, look, what? Masya Allah. Right, beautiful. Even though I wonder how you could read that though. MashaAllah. Masya Allah. Yeah, So yes, bro. Yeah, let's just start then. You ready? Yeah, someone make sure they record it for me, please. I am recording right now, and we have a couple of YouTuber here that's streaming in YouTube. So. Oh, wonderful. Hello, YouTube. All right, awesome. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. All right, awesome. Silakan, abangku, Bang Zuma. Oke, baik. Oke. Bismillah. Bismillah. Ar-Rahman. Ar-Rahman. Ar-Rahim. Ar-Rahim. Ashhadu Ashhadu Allah Allah ilaha ilaha illallah illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. In the name of Allah, in the name of Allah, the most gracious and the most merciful, the most gracious and the most merciful. attested that there is no God but Allah, that there is no God but Allah, and the Prophet Muhammad is the message of Allah. Is the messenger of Allah. Allahu Akbar, takbir. Allahu Akbar, Masya Allah. Subhanallah. Mantap. Iya. Ajarin saya bahasa Jepang teman-teman ya. Besok kita harus go internasional. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. To make it short, when I was younger, I was raised Christian.
And there was an event that happened where my dad got possessed while he was sleeping, and he believed that the blood of Jesus and the sacrifice and all of that stuff. So when he got possessed, he woke up screaming, and at the same time he got possessed, I had a dream that I unalived him in my dream. We went to the church. He ended up trying to get exorcised. It didn't work. So he left the church on his own terms, started reading the Bible again. Jadi beliau ini waktu kecil itu orang tuanya dia dari kecil itu dibesarkan Kristen. Nah, orang tuanya sekali waktu masuk kerasukan kayak kemasukan roh lah. Habis itu bapaknya ini ke gereja. Habis itu eksorsis, kayak pengeluaran roh lah. Habis itu nggak berhasil. Habis itu 10 tahun setelah itu, begitu dia udah mulai besar, si Abdullah ini mulai besar, dia belajar. Jadi ini fenomena unik ya sahabat ya. Di negara yang tingkat kesadarannya untuk beragama makin rendah, yang menjamur justru budaya permisif, hidup serba bebas nilai, suka-suka, ternyata ada yang mulai tidak nyaman ya. Mereka gelisah di tengah gegap gempita peradaban, lalu mencari nilai-nilai spiritual, esensi kehidupan yang bertitik tolak pada satu sumber, yaitu ketuhanan. Jadilah seperti yang dialami oleh kedua bule ini yang kita simak tadi bersyahadat ya. Jadi sebelumnya mereka telah beragama, tetapi ketika mereka mempelajari ada yang masalah dan mungkin tidak terpecahkan ya. Akhirnya mereka mencari agama lain sebagai pembanding, melakukan komparasi ya. Pada akhirnya Islam menjadi pilihan. Agama sebelumnya ditinggal. Fakta membuktikan bahwa para mu'alaf banyak cendekiawan, ilmuwan, bahkan pemimpin-pemimpin agama sebelumnya ya, pendeta, pastor, malah banyak pula yang awalnya itu jadi hater Islam, anti Islam, fobia Islam ya, kerjanya nyari kesalahan Islam, tapi akhirnya mereka malah masuk Islam. Ini yang luar biasa, Masya Allah ya. Tentu yang membuka hati, akal sehat, pikirannya digunakan untuk yang baik ya, insya Allah akan kembali ke fitrahnya, berusaha untuk mencari apa yang kita hadapi saat ini ya, untuk apa kita ada, apa yang seharusnya kita lakukan saat ini, kemudian hendak kemana kita setelah kehidupan kita berakhir ya. Nah, terus berkembang, lalu apa benar Tuhan itu ada, kemudian bagaimana kita mengenalnya, di agama mana kita bisa memahami Tuhan Sang Pencipta, seperti apakah keberadaan Tuhan itu ya, semuanya bergejolak biasanya itu di hati orang yang berpikir ya. Nah, apakah Tuhan itu seperti kita, lahir dan mati, butuh makan dan minum, terus merasakan sakit dan derita? Atau justru dia tidak terimajinasi apapun dalam pikiran kita, tidak terimajinasi, tidak terjangkau oleh penggambaran kita? Nah, biasanya itu yang kemudian menjadi pikiran pencarian untuk mencari, istilahnya itu mencari hakikat ya, mencari esensi yang paling dalam yang tidak dapat dijangkau oleh apapun. Dan dalam Islam insya Allah bisa menjawab. Makin dipelajari makin banyak terjawab ya. Makin kita berusaha belajar makin hilang pertanyaan. Itu di Islam. Beda dengan di agama lain. Makin kita banyak mempelajari makin timbul pertanyaan dan malah banyak yang tidak menjelaskan, tidak terjawab ya. Jadi mereka puluhan tahun berada di peradaban mayoritas Kristiani, tapi kenapa akhirnya masuk Islam? Kenapa akhirnya memilih Islam? Tentu ini yang perlu direnungi bersama. Ada apa ini? Ada apa dengan Islam? Kenapa Islam begitu luar biasa menjadi pilihan orang yang berada di mayoritas Kristiani? Mereka masih mencari pembanding ke agama lain dan akhirnya memilih masuk Islam. Itulah yang terjadi di Amerika, di Jerman, di Prancis, di Inggris, di Australia, di negara-negara yang mayoritas non-Islam, mereka akhirnya memilih Islam. Dan mereka bukan orang biasa, tapi mereka orang-orang yang cerdas, mereka orang yang berpikir, mereka orang-orang yang pintar, mereka orang-orang yang cendekia. Ya, selamat datang di kebenaran. Demikian sahabat yang bisa saya ulas pada kesempatan ini. Mudah-mudahan memberikan informasi dan pencerahan. Saya harapkan sahabat semuanya bisa mendukung perkembangan Fakta Islam TV. Bagi yang belum subscribe silakan klik tombol subscribe. Jadilah Anda menjadi bagian dari gerakan kami menghadang dan melawan anasir-anasir penyesatan dan pemurtadan yang gentayangan di sekitar kita. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.